Kalau hanya sekedar membagikan bansos, kan bisa dilakukan oleh Bu Risma sebagai mensos. Ngapain kan seorang presiden capek-capek keliling di Jawa Tengah untuk bagi-bagi bansos? Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Walaupun sudah begitu banyak hasil survei dirilis, sudah segudang hasil survei yang memenangkan pasangan Prabowo Gibran dirilis, namun nyatanya kemenangan telak satu putaran buat pasangan Prabowo Gibran itu hanya ada di awang-awang. Di awang-awang ya, alias masih ngimpi. Nyatanya, sambutan masyarakat di berbagai daerah begitu meriah buat pasangan Ganjar Mahfud. Akhirnya hasil survei itu jadi bahan tertawaan, ketimbang jadi rujukan. Bahkan di medsos sering ada celetukan netizen mempertanyakan mengapa nggak sekalian aja dalam survei-survei itu angka Prabowo Gibran jadi 100% aja. Biar puas kan? Bicara soal debat capres, makin kesini performa pasangan Prabowo Gibran dalam debat capres makin banyak blundernya. Prabowo dalam debat capres ketiga terlihat sangat emosional dan tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Ganjar. Bahkan, kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan mendapatkan nilai jelek, yakni 5 dari Pak Ganjar. Kemudian, dalam debat cawapres kemarin, Gibran mendapatkan sentimen negatif terbanyak di media sosial. Para netizen menganggap Gibran ini tidak punya adab dan menggunakan gaya yang konyol dalam debat. Ini sudah bukan soal buzzer dan influencer ya. Saya kira mayoritas masyarakat pasti sepakat bahwa kelakuan Gibran dalam debat cawapres itu tidak pada tempatnya dan tidak sesuai dengan tujuan debat capres-cawapres. Dikasih pertanyaan, Gibran tidak menjawab dengan benar, malah memberikan narasi-narasi yang melecehkan lawan debatnya. Pak Mahfud itu kan seorang profesor dan pejabat senior. Caimin juga merupakan seorang politisi senior. Mereka berdua saya kira tahu pasti esensi debat capres-cawapres itu buat apa. Harusnya ajang debat dimanfaatkan sebagai unjuk kemampuan capres maupun cawapres agar bisa dinilai oleh rakyat apakah dia bakal mampu menjadi seorang negarawan, seorang pemimpin, seorang pelayan rakyat. Baik Pak Mahfud maupun Caimin memposisikan diri mereka ke arah sana dan memperlihatkan kematangan mereka dalam menghalau serangan-serangan Gibran yang tidak beradab. Misalnya, Mahfud tidak mau menjawab pernyataan dan pertanyaan receh dari Gibran. Ini sebuah bentuk kesabaran yang fantastis saya kira ya. Sementara kita yang menonton dari jauh itu udah sampai ke ubun-ubun sebelnya melihat kelakuan Gibran. Akhirnya, kelakuan jelek itu kan mendapatkan balasan, baik dari Pak Mahfud maupun Caimin. Dan balasan itu tidak berhenti di sana. Dari masyarakat pun, Gibran mendapat banyak balasan. Gibran dikecam oleh masyarakat, dirujak habis sama netizen. Kata-kata sebutan yang jelek-jelek untuk Gibran jadi trending, seperti kata songong, tengil, cringe, ya, bahkan kata tolol. Gibran itu ibaratnya jadi terjatuh ke dalam lubang yang dia buat sendiri. Sehingga jadi gampang buat Caimin misalnya untuk bicara tentang etika. Jadi susah buat Gibran untuk membalasnya kan? Etika dalam berpolitik itu memang sangat jadi perhatian ya. Bahkan di negara Amerika yang disebut sebagai negara paling demokratis, etika juga jadi satu faktor yang mendasari orang memilih presidennya. Sangat secara definitif. Di mana yang Anda anggap sebagai ya sebuah ketika dia mengatakan, Prof, saya pikir Anda seorang profesor kan. Ini kan humiliation. Artinya gini loh, berusaha mendowngrade Pak Mahfud selevel Gibran. Yang saya salut kepada Pak Mahfud adalah kesabarannya. Coba bayangkan, kalau saya jadi Pak Mahfud, mungkin saya akan terpancing dan saya akan ikut panas. Untungnya, makom Pak Mahfud udah beyond gitu loh. Dia berusaha bersabar, sehingga akhirnya dia, daripada dia terlibat dalam satu perdebatan-perdebatan yang tidak substantif, akhirnya dia menolak. Dilemparkan kembali ke moderator. Dilemparkan kembali kepada moderator. Ya. Ini yang amat saya sayangkan. Memang sebuah debat itu pernah dilakukan oleh Trump dengan Biden. Dan apa yang terjadi ketika itu? Biden dianggap rudeness. Dianggap dia itu tidak sopan, kasar terhadap Biden yang lebih senior. Sehingga akhirnya apa? Mempengaruhi persepsi orang Amerika untuk tidak memilih Trump dan Trump kalah. Anda melihat efek itu akan terjadi? Pasti, pasti.
Amerika yang seliberal itu juga masih melihat senioritas dan juniornya Oke. ketika berperilaku soal etika, soal moral, dan soal bagaimana gestur orang untuk menghargai orang yang lebih senior. Itu Amerika. Saya tinggal di Amerika bertahun-tahun dan orang Amerika itu paling liberal among the earth menurut saya ya. Tapi menurut saya Indonesia akan jauh lebih menghargai orang yang sopan, orang yang hanya mengandalkan gimmick-gimmick, apalagi melakukan humiliation. Ya. Nah, ini akan mempengaruhi kepada elektoral, dan memang betul persepsi itu kan akhirnya temuan Drone Emprit memang persepsi negatifnya 60%. Tinggi. Kelakuan Gibran sudah sangat nyata ya, bahwa dalam sebuah forum debat capres yang harusnya bermartabat, Gibran malah melakukan penghinaan, merendahkan cawapres lain, niretika, nggak pakai adab. Akhirnya masyarakat diperlihatkan wajah dan watak aslinya Gibran itu seperti apa, yang sangat sulit untuk dikoreksi atau diklarifikasi oleh kubu mereka. Bahkan sampai diakui kalau Gibran itu memang meledek Pak Mahfud loh. Saking susahnya ya buat mengklarifikasi gitu ya. Akhirnya malah diakui sendiri oleh timnya. Gimana bisa mengklarifikasi? Wong ada video lengkapnya kok. Jadi selama ada acara debat Capres-Cawapres ini, kita rakyat ini ya akhirnya dibukakan mata kita, diperlihatkan wajah dan watak asli Prabowo Gibran. Bahwa mereka itu nggak ada mirip-miripnya sama Pak Jokowi yang kita kenal dulu. Dan saya yakin Pak Jokowi itu tahu soal ini. Bahkan mungkin Pak Jokowi juga sadar sekali betapa blundernya kelakuan Prabowo dan Gibran. Dan betapa buruknya dampak blunder itu terhadap elektabilitas mereka. Oleh sebab itu, setelah usai debat, muncullah bagi-bagi bansos. Minggu malam debat cawapres. Besok paginya, Senin pagi, Jokowi dan istri langsung cabut ke Jawa Tengah buat bagi-bagi bansos. Kunjungan Pak Jokowi ke Jawa Tengah ini sudah diprediksi loh oleh Pak Ganjar beberapa hari sebelumnya. Minggu lalu itu kan Pak Ganjar berkeliling di beberapa daerah di Jawa Tengah. Sebelumnya kan juga memang sudah ada isu bahwa di beberapa daerah kampanye Pak Ganjar itu kemudian diikuti atau disusul oleh Pak Jokowi. Nah, minggu lalu ketika kampanye di Jawa Tengah itu ya, Pak Ganjar sempat ngomong ke awak media bahwa lihat saja nanti akan ada yang ikut berkunjung ke sini. Kita lihat beberapa hari lagi, kata Pak Ganjar. Itu diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari. Nah, pada hari Senin tanggal 22 Januari, ternyata benar Pak Jokowi melakukan kunjungan ke Jawa Tengah buat bagi-bagi bansos. Kita rakyat awam ini, kita saja sudah bisa menilai ya bahwa ada sesuatu di balik pembagian bansos itu. Apalagi sebelumnya kan ada dua menterinya Jokowi yang juga ketua umum partai pendukung pasangan Prabowo Gibran, yakni Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang menyebut nama Jokowi sebagai pemberi bansos, padahal kan itu aslinya dari uang rakyat. Bansos dipolitisi sedemikian rupa untuk menaikkan citra Pak Jokowi. Sementara Prabowo itu nyapres dalam kampanyenya selalu memakai nama Pak Jokowi, ya. Kenapa bansos ini dianggap penting dalam soal Pilpres 2024? Kita lihat benang merahnya ya. Pertama, ini hitungan kasar saja ya. Jumlah penerima bansos bantuan pangan non-tunai itu sekitar 22 juta keluarga. Kita anggap saja dalam keluarga itu ada 2 orang dewasa yang bisa ikut nyoblos dalam pemilu. Jumlah itu diterjemahkan menjadi 44 juta pemilih. Lalu dalam keluarga itu bisa saja ada generasi Z yang umurnya sudah cukup buat nyoblos di pemilu. Anggap saja ada berapa? Sekitar 30% ya dari 22 juta keluarga atau 6,5 juta orang. Totalnya ada 50,5 juta calon pemilih. Sementara jumlah total pemilih menurut KPU di dalam negeri itu ada lebih dari 203 juta orang. Artinya, kalau penerima bansos itu semua memilih Prabowo, maka sudah dapat sekitar 25% suara di Pilpres. Gede itu ya, udah kepegang 25%. Itu hitungan kasarnya saja ya. Yang kedua, benang merah di bansos ini ya, kita lihat dari survei kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi. Misalnya dari lembaga indikator politik. Kepuasan publik terhadap Pak Jokowi itu mencapai 76%. Nah, kalau dilihat lagi alasannya secara detail, ternyata yang puas sama Pak Jokowi itu mayoritas alasannya
karena memberikan bantuan kepada rakyat atau bansos. Itu sebesar 33,6%. Alasan berikutnya adalah pembangunan infrastruktur sebanyak 25,1%. Alasan berikutnya karena orangnya merakyat sebanyak 8,9%. Sementara yang pakai alasan karena kinerjanya bagus itu hanya 8,8% saja. Ternyata ya, orang menilai Pak Jokowi bagus lebih karena ngasih bansos ketimbang karena kinerjanya Pak Jokowi sendiri. Mungkin ini kemudian jadi pertimbangan mengapa bansos itu dijadikan sebagai salah satu cara untuk menarik minat para calon pemilih. Salah satu media yang membahas soal politisasi bansos ini adalah majalah Tempo ya. Mungkin juga diharapkan bahwa pemberian bansos akan bisa menutupi blunder-blunder yang dilakukan Prabowo maupun Gibran dalam debat Capres-Cawapres. Mengapa kita bisa menyebut bahwa bansos ini dipolitisasi untuk kepentingan Pilpres? Karena bansos ini kan urusannya Menteri Sosial, Ibu Risma. Kalau hanya sekedar membagikan bansos, kan bisa dilakukan oleh Ibu Risma sebagai Mensos. Ngapain kan seorang presiden capek-capek keliling di Jawa Tengah untuk bagi-bagi bansos? Silakan teman-teman pikirkan secara logis ya. Nah, biasanya sesudah debat itu juga akan terbit hasil survei-survei lagi yang bisa dipastikan akan memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Kita tunggu saja ya. Gimana menurut survei? Apakah nanti angkanya sudah mencapai 80% atau langsung di 99%? Jadi sebenarnya modus itu sudah tebak banget ya. Ada debat, ada bagi-bagi bansos, kemudian ada survei-survei yang cemerlang gemilang di awang-awang. Sebagai rakyat, kita punya hak untuk memilih siapapun capres. Nah, pilihlah dengan hati nurani, pilihlah dengan mata yang terbuka, lihat rekam jejaknya, lihat kelakuannya di dalam debat, lihat adab dan etikanya. Oke guys, sekian dulu dari saya ya. Tetap awas, waras, dan cerdas. Gitulah, kura-kura.